Geger yang mendulang kehebohan aksi Mawar Afi alias Mawar Dimas membeberkan dugaan adanya hubungan terlarang antara suaminya Steno Ricardo dengan babysitternya sendiri Susi Latifah ke sosial media. Belakangan ini justru mendapat bantahan sang mantan suami. Seperti apa bantahan Steno? Seperti apa pula viralnya video pernikahan Steno dengan babysitternya ini? Seperti apa kisah Steno dan Susi hingga bisa menikah lagi hanya 2 bulan pasca Steno bercerai dengan Mawar Afi? Benarkah Mawar menuding Steno telah bermain hati dengan Susi saat Steno masih berstatus suami Mawar? Buntut viralnya pengakuan Mawar Afi yang telah membeberkan dugaan adanya hubungan terlarang Steno dan babysitternya, baru-baru ini Steno kabarnya dilanda depresi. Lantas, seperti apa kondisi Mawar Afi dan rumahnya saat tim intens investigasi melakukan penelusuran? Seperti apa pula kesaksian para tetangga Mawar Afi terkait prahara rumah tangganya dengan Steno? Benarkah rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran? Di tengah kehebohan prahara rumah tangga Mawar dan Steno, serta dugaan adanya hubungan terlarang Steno dengan Susi Latifah babysitternya, terungkap bahwa Steno dan Mawar Afi sudah resmi bercerai pada bulan Desember 2021 dan mendapatkan akte talak pada tanggal 11 Januari 2022. Seperti apa tanggapan Mawar Afi atas fakta tersebut? Seperti apa pula dukungan para sahabat atas Mawar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Mawar Afi membeberkan di sosial media pribadinya dugaan adanya hubungan terlarang suaminya Steno Ricardo dengan babysitternya sendiri bernama Susi Latifah, bikin geger jagat maya belakangan ini. Atas tudingan tersebut, Steno membantahnya melalui sosial media. Steno menulis, "Saya ingin menyampaikan klarifikasi terkait berita di media yang menuduh bahwa saya telah melakukan perselingkuhan. Saya tegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan saya tidak pernah melakukan perselingkuhan yang dituduhkan. Sebelum akhirnya menikah lagi pada hari Senin kemarin, 21 Februari 2022, saya dan mantan istri saya, Saudari Mawar Dimas, sudah resmi bercerai sejak 11 Januari 2022. Diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 7 Desember 2021, perceraian tersebut juga telah diketahui dan disetujui mantan istri saya sejak akhir November 2021, di mana dia dan saya menandatangani perjanjian tertulis yang mengatur akibat-akibat perceraian tersebut termasuk yang berkenaan dengan pemeliharaan anak-anak kami." Tapi, Mawar menduga bahwa terjadinya pernikahan Steno dengan Susi lantaran sebelumnya mereka sudah main hati, yaitu saat Steno masih berstatus suami Mawar Afi, seperti yang ditulis Mawar di pesan WA-nya kepada Steno yang ia screenshot ke sosial media berikut ini. "Saya tidak ada bilang kalian selingkuh, tapi yang dimaksud ta'aruf tuh piye? Orang jelas-jelas pernah tinggal serumah, kalian yang sering pergi berduaan. Mau saksinya? Banyak. Silahkan saja klarifikasi sesuka hati, hak kamu kok. Yang jelas ketika saya bertanya prioritas kamu siapa, kamu jelas menjawab anak-anak nomor 1. Tapi setelah USI, belibet deh, USI nomor 1 gitu." Yang ditutup Mawar dengan emotikon tertawa.
Soalnya ganti-ganti ya Mbak kalau baby sisternya. Soalnya ada 2 kan, satu udah lumayan tua, yang satu masih muda, tapi kalau Bapak itu nggak tahu ya. Kalau dari segi penampilan ya biasa-biasa aja ya Mbak ya, nggak menyorot kayak gimana enggak. Menurut saya jadikan Bu Mawar kemana-mana ya. Saya nggak tahu kalau itu ya, masalah itu. Kalau tadi kenapa rumah tangganya baik ya, baik rumah tangganya, nggak ada masalah apa-apa. Dengan babysitter juga saya nggak tahu, malah kaget saya lihatnya gitu. Dia ada tiba-tiba begitu aja kok secepat itu gitu ya, nggak ada. Biasanya kan kedengaran ada selentingan apa-apa, ini enggak. Nggak ada kecium tanda-tanda perselingkuhan tuh nggak ada Bu ya. Saya nggak denger ya. Pasca heboh curahan hati Mawar Afi di sosial media, baru-baru ini viral pula video pernikahan Steno dengan babysitternya Susi Latifah di sosial media. Pengacara Steno membenarkan bahwa kliennya telah menikah dengan mantan babysitternya pasca Pengadilan Agama tetapkan putusan cerai atas Steno dan Mawar. Tepatnya, Steno dan Susi Latifah menikah pada hari Senin, tanggal 21 Februari, atau hampir 2 bulan pasca Steno mendapatkan akte ikrar talak dengan Mawar pada 11 Januari 2022 di Pengadilan Agama Depok. Pasca menikah, Steno menghubungi Mawar Afi, mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu ketiga buah hati mereka melalui chat WA. Bu, kita ketemuan berdua aja yuk supaya clear semuanya. Kamu bisa tanya apapun dan aku jelasin. Aku kangen banget sama anak-anak. Tulis Steno Ricardo. Chat Steno tersebut mendapat respon dari Mawar dengan nada yang cukup menggelitik rasa. Mohon maaf Pak, kamu itu sekarang suami orang. Kok ngajak ketemu berduaan sih? Emang aku cewek apa kabar? Kok apa kabar sih? Apaan? Ditutup Mawar dengan emotikon tertawa dan menangis. Itu kan seperti udah ditulisin di dalam statementnya Pak Steno sendiri, memang benar kayak gitu. Tapi yang bisa kami pastikan adalah nggak ada mention atau penyebutan tentang perselingkuhan atau apa, nggak ada gitu. Baru pada tanggal 21 Februari kemarin nih, Pak Steno menikah gitu kan, menikah lagi. Istri baru, maksudnya istri yang pernikahan selanjutnya, itu kami tuh nggak tahu karena kan kami kuasa hukum ya, jadi kami hanya mengurusin hal-hal yang berkenaan dengan hukumnya aja gitu. Paling kami dikasih tahu memang ada rencana Pak Steno mau menikah lagi gitu di bulan Februari. Nggak ada yang kita temukan melanggar hukum, ya walaupun aneh ya kita nggak tanyain gitu. Heboh dan geger aksi Mawar Afi beberkan dugaan adanya hubungan terlarang sang suami dengan babysitternya sendiri. Benarkah efeknya membuat sang suami dilanda depresi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Viral, Mawar Afi beberkan suaminya yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan babysitter hingga menikah. Kemudian, heboh kabar bahwa pasca Mawar Afi curhat di sosial media soal kabar dugaan hubungan terlarang Steno dengan babysitter tersebut hingga viral dan diberitakan di berbagai media. Kuasa hukum Steno mengungkap bahwa kondisi kliennya kini mengalami depresi. Hal itu terjadi setelah 4 hari Steno menikah dengan istri barunya Susi Latifah pada 21 Februari 2022. Kuasa hukum mengungkap bahwa Steno yang berusaha fokus pada kehidupan rumah tangga barunya merasa tertekan dan disudutkan oleh isi curahan hati Mawar Afi di sosial media yang kemudian menjadi berita dan sorotan utama di berbagai media.
Iya, memang terakhir-terakhir ini Pak Steno itu kepengen ketemu sama Bu Mawar. Ya sangat disesalkan semua pihak lah. Masalahnya jadi kayak begini kenapa gitu. Jadi publik simpang siur. Padahal ada perjanjian yang sifatnya rahasia, terus ada putusan yang sifatnya rahasia, kita jadi bingung juga kan mau klarifikasi gimana. Ya makanya kemarin tuh sebenarnya Pak Steno pengen ketemu lah, ngomong baik-baik. Dia juga baru menikah sama istrinya, ya dan mereka juga concern sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Takut stres juga gitu, ditekan sama media, terus diberitain macam-macam tuh stres juga. Apakah upaya hukum itu jalan yang terbaik untuk dapat diambil? Itu juga yang kita sesalkan dari Bu Mawar gitu ya. Karena ini agak klise ya, tapi ini kan negara hukum gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah gitu harusnya jangan main hakim sendiri, tapi lakukanlah upaya hukum. Apakah kita mau melaporkan atau melakukan upaya hukum? Itu semua lagi kita rembukin di internal. Menyeruaknya berita dugaan hubungan terlarang suami Mawar Afi dengan babysitter, tim intens investigasi menelusuri kediaman Mawar Afi guna mencari tahu kondisi Mawar Afi dan juga mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut. Mendapati rumah dalam posisi tertutup hingga tak berhasil menemui Mawar Afi, tim intens investigasi meminta keterangan warga sekitar rumah Mawar terkait pandangan mereka soal rumah tangga Mawar Afi dan Steno sejauh yang mereka ketahui selama ini. Sebab selain berhembus kabar dugaan adanya hubungan terlarang suami Mawar Afi dengan babysitter, sempat mengemuka juga kabar bahwa rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran hebat. Desas-desus yang beredar nih, pernah nggak sih sebagai tetangga nih Mbak dengar Bu Mawar dengan Pak Steno suka berantem atau gimana nih Kak sebagai tetangga? Enggak pernah ketemu kayak gitu. Bu Mawar sendiri dengan suami apakah suka berantem apa gimana Bu? Enggak, saya nggak tahu juga kalau masalah itu kan di dalam ya. Tapi saya kelihatan kalau jalan-jalan gitu sama anak-anaknya biasa aja jalan-jalan gitu di mobil, naik mobil gitu. Dia perhatian sekali ya, dia dalam masalah makanan apapun. Dia kalau pagi dia kan ke sekolah dia antar ya. Kemarin malam itu di tengah statement, jadi Bu Mawar tuh banyak ngasih statement di IG story-nya kan. Di tengah statement itu tiba-tiba adalah itu beberapa quotation, beberapa kutipan di mana Bu Mawar itu bilang itu yang di pengadilan bisa sampai ada fakta-fakta tentang perselingkuhan saya itu semua rancangan-rancangan aja tuh gitu, bikinan-bikinannya Steno dengan lawyernya gitu. Nah di situ kami kaget kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam. Sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama dia bisa banding, yang kedua dia bisa ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu gitu 21 Januari pas dia baca putusannya kaget loh ini apa nih? Mengejutkan, suami Mawar Afi yaitu Steno Ricardo dikabarkan mengalami depresi akibat viralnya curahan hati Mawar Afi di sosial media soal Steno diduga menjalin hubungan terlarang dengan babysitter. Benarkah sebelum menikahi Susi, Steno dan Mawar Afi sudah resmi bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan, suami Mawar Afi mengalami depresi pasca viralnya berita dugaan adanya hubungan terlarang Steno dengan babysitter. Terungkap pula
Kabar bahwa pernikahan Mawar Afi dan Steno Ricardo sesungguhnya sudah resmi kandas alias bercerai pada tanggal 7 Desember 2021 dan ikrar talak baru terjadi pada tanggal 11 Januari 2022. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Humas Pengadilan Negeri Agama Depok. Terungkap pula bahwa Steno Ricardo lah yang mengajukan gugatan perceraian atas Mawar Afi di Pengadilan Agama Depok dan Mawar tidak pernah menghadiri persidangan sehingga perkara diputus secara fair stake. Dari unggahan Mawar Afi di sosial media terkait alasan ketidakhadiran di persidangan merupakan permintaan Steno. Dan lo yang minta gue gak usah datang satu kali pun ke sidang cerai karena biar cepet-cepet ketok palu. Lo bilang ke gue kalau lo pengen cepet selesai. Dan saya baru tahu kalau dari Desember kamu sudah bilang sama teman-teman kamu akan menikah dengan Usi. Desember loh, kita belum ketok palu. Putusannya itu tertanggal 7 Desember 2021, putusan perceraiannya ketok palu. Permohonan talaknya itu sendiri dan akta cerainya itu muncul atau terbitnya itu kalau nggak salah itu tanggal 11 Januari 2022. Untuk perkara nomor 3569 itu memang namanya adalah Steno Ricardo. Dia sebagai suami yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok dan perkaranya sudah diputus pada tanggal 7 Desember 2021. Tanggal 11 Januari 2022 itu sudah diikrarkan oleh yang bersangkutan itu oleh rekannya sendiri. Jadi tanggal 11 itu juga sudah dikeluarkan akta cerainya di Pengadilan Agama Depok dengan nomor akta cerai 90148. Jadi sudah selesai semua. Perkara ini adalah perkara perstek. Perstek itu artinya si pihak termohon atau lawan tidak pernah hadir ke pengadilan. Kalau di dalam perceraian itu kan ada 3 kewajiban suami ya. Pertama, kewajiban masa iddah yang suaminya yang telah diputus dengan masa waktu 3 bulan setelah diikrarkan, itu ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Nafkah iddah itu artinya nafkah yang diberikan oleh suami ketika istri itu diceraikan. Viralnya aksi Mawar Afi yang membongkar dugaan adanya hubungan terlarang sang suami dengan babysitternya sendiri mendapat dukungan dari para sahabat. Para sahabat yang tidak ingin ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya berharap Mawar Afi diberikan kekuatan dalam menghadapi prahara tersebut dan persoalannya cepat selesai sehingga Mawar bisa kembali move on, apalagi kini Mawar Afi sudah dikaruniai 3 buah hati. Mudah-mudahan semua masalah cepat selesai dan Mawar diberikan kekuatan sebagai sebagai wanita yang harus menerima dengan ikhlas. Kita sebagai teman-teman selalu mensupport agar Mawarnya pun juga jangan terlalu berlarut. Aku berdoa secara pribadi sebagai seorang Romi, mudah-mudahan Mawar cepat dapat penggantinya lah. Gimana caranya supaya tidak stres. Yang penting satu itu anak-anak. Ya aku sih yakin ya. Itu tadi Mawar pasti kuat lah dia mah. Udah tahan banting lah soalnya dia udah terbukti tahan banting. Apapun itu misalnya nantinya ada pemberitaan-pemberitaan lain yang muncul atau ada masalah-masalah baru yang muncul, tapi harus ingat prioritas nomor 1 itu anak-anak dulu. Udah itu aja. Aku sih pengennya Mawar tetap sekuat ini. Mawar menjadi sosok ibu yang memang selama ini memang dia lakukan gitu, benar-benar menjadi seorang ibu yang segitu baiknya, segitu pedulinya, segitu ngurusin anak-anaknya, fokus aja ke situ. Kalau yang disampaikan sih nggak curhatan lagi sih ya jatuhnya ya. Jadi lebih kepada kayak yang ya kita nenangin dia gitu kan, kita kasih
support gitu kan, semangat gitu kan buat Mawar sama anak-anaknya juga. Teruslah pertahankan kekuatan yang Mawar punya dan tularkan kekuatannya itu kepada anak-anaknya, kepada keluarga-keluarganya pasti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.